Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan pembahasan materi ya. Di sini masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk materinya ini sudah masuk ke bagian F ya, adik-adik. Ini merupakan aplikasi dan penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagian F ya, adik-adik. Ini dia. Ya, boleh disimak baik-baik. Penerapan persamaan kuadrat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung luas suatu daerah persawahan, lahan, dinding tembok, atau bentuk pada bangun datar lainnya. Nah, biasanya ini untuk ukurannya itu dalam sebuah bangun itu tidak diketahui. Akan tetapi diketahui hanya luasnya. Biasanya yang dicari adalah panjangnya dan lebarnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita bahas satu soal ini. Satu, lahan yang berukuran panjang X tambah 2 meter dan lebar X tambah 5 meter memiliki luas 40 meter kuadrat. Oke. Jika akan dihitung kelilingnya, maka keliling lahannya adalah titik-titik. Oke, di sini adik-adik kita harus tulis dulu yang diketahui itu apa saja, yaitu yang diketahui panjangnya. Oke. Panjang. Oke, panjang sama dengan X tambah 2 meter. X tambah 2 meter. Dan diketahui juga lebar. Oke, lebar sama dengan X tambah 5 meter. Nah, karena diketahui luasnya di sini adik-adik, ya, maka kita lakukan atau menggunakan rumus luas, di mana luas suatu persegi panjang, masih ingat nggak adik-adik luasnya? Yaitu panjang kali dengan lebar. Oke ya, ini lebar. Selanjutnya luasnya ini saya masukkan, oh ya harusnya diketahui lagi di sini ya. Luas boleh saya tulis, luasnya adalah 40 meter kuadrat. Nah, luasnya di sini saya tulis 40 sama dengan masukkan nilai panjang, yaitu X tambah 2. X tambah 2. Kemudian lebarnya adalah X ditambah 5. Nah, sekarang kita lakukan pengerjaan ini. Maka kita kali masuk yang ini. Ini tetap, berarti ini tetap 40 sama dengan, gitu kan. Nah, ini kali masuk. Kali masuknya adik-adik memang harus paham ya. Istilahnya ini bisa dikatakan dengan kali pelangi, yaitu X yang ini dikali ini, X yang ini dikali dengan ujung, 2 ini dikali dengan ini, 2 ini dikali lagi dengan ujung, gitu ya. Oke, saya hitung X dikali X itu diperoleh X kuadrat. Nah, di sini lagi X kali 5, maka diperoleh 5X. Oke, paham ya? Baru 2 dikali X diperoleh 2X. Pelan-pelan, 2 dikali 5 diperoleh 10. Oke, paham ya? Nah, ini 5X dengan 2X satu suku, maka hasilnya dijumlah. Atau saya tulis kembali ini 40 sama dengan X kuadrat. Oke, ditambah dengan 7X. Oke, ditambah lagi dengan 10. Nah, selanjutnya disederhanakan lagi nih. Tentu ini saya pindahkan ke ruas kanan. Artinya 40 itu jadi 0 di situ. Sehingga yang ini 40 pindahkan. Nah, ini tetap, tapi dia jadi negatif. Tetap X kuadrat, kemudian jadinya ini juga tetap 7X, tetap juga plus 10. Nah, itu 40 jadi minus 40 gitu ya. Kemudian ini sederhanakan, yaitu plus 10 min 40. Oke, X kuadrat 7X. Nah, ini tetap dia ya adik-adik, karena yang kita sederhanakan yang ini. Plus 10 kurang 40 itu dia jadi minusnya minus 30. Ini operasi seperti ini adik-adik memang harus paham. Ini pelajarannya kelas 7 ya. Oke, selanjutnya saya faktorkan, berarti ini tetap 0. Ini jadinya kalau cara memfaktorkan itu kembali ke materi awal yang pernah saya bahas, yaitu kita buat bentuk seperti ini. Oke, di sini X, ini juga X. Nah, baru caranya lagi, kita cari dua bilangan, hasil kalinya itu minus 30. Minus 30. Dan di jumlah itu hasilnya plus 7 ini. Nah, gitu ya.
Oke, selanjutnya di sini cari dua bilangan sekali lagi yang menghasil kalinya adalah min 30, hasil tambahnya adalah 7. Jadi adik-adik harus kuat di sini penjumlahan ya. Boleh kita ambil nggak 3 dengan 10? Nah, ternyata pas ketemu yaitu 10 dengan 3. Kalau 10 dengan 3 itu kan dia 30 kan? Karena di sini harus negatif, salah satunya ini harus negatif. Nah, kita misalkan aja nih, ambil dulu min 10, gitu kan. Kalau min 10 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 7. Nah, karena di sini harus positif, maka dibalik negatifnya ternyata. Artinya yang minus 3. Gitu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya dari hasil dua bilangan ini masukkan di sini. Di sini nilainya jadinya plus 10. Plus ya. Di sini jadinya minus 3, gitu ya. Nah, ambil salah satunya ini, yang itu kita ambil X ditambah 10 itu jadikan sama dengan 0, gitu ya. Kemudian saya pindahkan yang 10 ini dia menjadi minus. Kenapa? Karena di sini plus. Minus 10, gitu ya. Nah, sehingga X-nya sudah didapat X-nya 10. Selanjutnya cari lagi yang ini. Ini pisah lagi tersendiri, yaitu X kurang 3 ya sama dengan 0, gitu ya. Selanjutnya pindah nih, si 3 dia jadi positif karena dia negatif. Nah, jadinya positif 3. Dalam suatu ukuran itu tidak boleh negatif ya. Atau misalkan nih, kalau kita ambil negatif ke sini, jadikan ukuran panjangnya menjadi min 10 tambah 2. Dia kan min 8. Kalau dalam suatu ukuran panjang kan tidak boleh negatif kan. Maka yang kita ambil adalah X-nya 3. Boleh kita katakan bahwa 10 ini istilahnya tidak memenuhi, gitu ya. Ini namanya tidak memenuhi. Nah, inilah yang memenuhi, gitu. Artinya apa? Panjangnya yang sebenarnya itu menjadikan X tambah 2 nih. Artinya menjadi ya 3 ditambah 2. Hasilnya 5. Gitu ya. Nah, sedangkan lebarnya, wah ini nggak cukup. Saya pindah dulu. Jadi saya sambung aja di sini ya adik-adik. Kalau ingin menulis silahkan di pause aja videonya. Oke, kembali lagi. Jadi panjang yang sebenarnya itu menjadi X tambah 2 kan. X-nya adalah 3. Berarti saya tulis dulu lah sedikit. Berarti ini jadinya 3 tambah 2. Hasilnya berapa? Ya hasilnya 5. Maka panjangnya 5. Sedangkan lebarnya X ditambah 5. Oke, X tambah 5. X-nya berapa? 3 kan? 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Oke, adik-adik masih ingat ya rumus keliling suatu bangun persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dalam kurung. Dia panjang ditambah dengan lebar. Oke, gitu ya. Jadi 2. Kemudian panjang tambah lebar. Saya jumlah aja nih. 5 tambah 8 berapa? 13, gitu kan? Ya, 2 kali 13 berapa? 26. Artinya keliling lahan ini adalah 26 meter. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin lebih jelasnya lagi mungkin kita coba akan membahas beberapa soal lagi. Sekarang kita masuk di nomor 2 ya. Nomor 2 ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Artinya masih sama ya. Yang membedakan di sini hanyalah panjangnya berbeda dengan sebelumnya. Begitu pula si lebarnya. Oke, saya tulis dulu sedikit. Jadi panjangnya adalah, saya singkat aja P ya, yaitu 3X tambah 2. Oke, 3X ditambah 2 meter. Ini saya pakai kurung. Sedangkan lebarnya itu diperoleh 2X, oke, tambah 3 meter. Nah, sekarang diketahui juga luasnya nih. Nah, luasnya suatu bangun ini ya, suatu lahan ini itu sama dengan 154 meter. Selanjutnya kita cari dengan apa? Kita cari panjang dan lebarnya ini dengan menggunakan rumus luas, gitu ya. Oke, sini biarlah. Oke, saya cari luasnya dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Saya pakai L aja ya. Selanjutnya luasnya diketahui kan, yaitu 154. 154 sama dengan panjangnya ini nih, yaitu kurung 3X tambah 2. Oke, dikali dengan 2X tambah 3. Meternya ini sebenarnya boleh kita abaikan aja dulu, itu nggak masalah ya, karena tidak mempengaruhi nanti hasil akhirnya, gitu ya.
Selanjutnya di sini karena luasnya ini sebenarnya ini tulis kembali aja karena yang kita hitungkan yang di sini nih. Ya, Bang. Maka ini saya tulis kembali 154 sama dengan. Nah, kembali lagi kita kalinya kali pelangi ya. 3x ini kita kali dengan si 2x gitu ya. 3x juga ini kita kali juga dengan si 3. 2 ini kita kali dengan si 2x gitu ya. 2 ini lagi kita kali lagi dengan si 3. Jadi adik-adik memang harus dipahami konsep kali pelangi seperti ini. Selanjutnya saya tulis hasil kalinya yaitu 3x dikali 2x itu diperoleh 6x pangkat 2. Kemudian 3x dikali 3 maka diperoleh 9x gitu ya. Kemudian 2 kali 2x diperoleh 4x. Selanjutnya 2 kali 3 maka kita dapat 6. Nah, sederhanakan lagi 9x dengan 4x ini tetap 154 sama dengan 6x kuadrat. Nah, ini 9x tambah 4x itu kan diperoleh 13 ya. 13x ditambah dengan 6. Paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya saya sambung di sini. Maka yang perlu saya hitung lagi yang konstanta ini nih. Konstanta ini saya pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini di sini maksudnya ruas itu dia perhatikan si nolnya ya. Si sama dengannya. Jadi sama dengannya kita buat. Nah, ini jadinya ruas kiri di sini. Ruas kiri jadi 0. Ini kita pindah jadi pindah ruasnya berubah tandanya. Artinya ini tetap berarti tetap 6x kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan 13x. Baru ditambah dengan 6 tetap. Nah, ini pindah jadi kurang minus 154. Selanjutnya saya sederhanakan yang ini. Berarti ini 0 sama dengan ya 6x kuadrat ditambah ini tetap 13x. Nah, ini coba kita hitung plus 6 kurang 154. Ini adik-adik harus kuat kalian operasi seperti ini ya. Karena biasanya ini matematika dasar sekali. Biasanya ini di SD kelas 4 atau kelas 5. Ada juga sih di kelas 6. Ya, berkaitan dengan operasi seperti ini. Artinya ini bisa dibilang itu materi SD. Kalaupun di SMP ada juga sih dia di kelas 7. Nah, caranya adalah kalau saya hitung di luar tulisannya nih plus 6 dengan minus 154. Cara hitungnya adalah perhatikan angka yang besar. Angka yang besar adalah 154. Oke ya. Nah, tapi tanda dia di depannya adalah negatif. Artinya hasilnya negatif. Kedua bilangan ini kita kurangi saja ya, yaitu 154 dikurangi 6. Nah, gitu ya. Nah, 4 kurang 6 nggak bisa, kita pinjam tentunya. Ini jadinya 14. 14 kurang 6 diperoleh 8. Karena pinjam ini jadinya 4 nih. Nah, turun aja nih. Ini 4, ini 1. Artinya negatif 148. Saya tulis negatif 148. Oke, ini saya hapus aja lagi. Nah, selanjutnya kita cari dua bilangan kayak tadi ya. Maka ini tetap 0 nih. Kita lakukan pemfaktoran. Untuk pemfaktoran yang ada koefisiennya si 6x kuadrat ini, koefisien si x kuadrat yaitu 6 ya. Itu caranya kita tulis 6x begini, baru buat dalam bentuk kurung begini, 6x juga kurung. Nah, baru kita bagi dengan 6. Ini harusnya sama dengannya sejajar ya dengan 0 ini ya, yang sama dengan ini. Jadi sejajar dengan per ini 0. Oke, selanjutnya cari lagi dua bilangan ya adik-adik. Oke, mohon maaf agak jelek ya. Saya cari dua bilangan. Oke, hasil kalinya itu 6 kali 148. Jadi 148, coba kita kali 6 dulu nih. 8 kali 6 48, 8 simpan 4, 4 kali 6 24, tambah 4 28, 8 simpan 2. 1 kali 6 6 tambah 2 8. Oke, hasil kalinya adalah minus dia kan. Jadinya minus 800 nggak cukup. Ini saya hapus saja. Jadi hasil kalinya minus 888 gitu ya. Nah, hasil jumlahnya harus menghasilkan plus 13.
Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, cari nih, pokoknya kita harus cari yang menghasilkan minus 100 minus 888. Adik-adik sudah dapat nggak? Ayo. Nah, untuk langkahnya dan triknya, karena ini angkanya terlalu tinggi, maka coba kita bagi dua dulu. Biasanya begitu ya. Nah, nanti ambil selisih di tengahnya, karena di sini jumlahnya kecil ini nih. Oke, kalaupun ini dibagi dua, atau bisa juga ini kita bagi dua di sini. Ya, ini kan kalau dibagi dua sekitar 74 ya. Nah, ketika saya bagi dua 74, otomatis ini jadinya 12. Jadi kita tes. Ya, tadi kan hasil kalinya adalah 6 kali 148. Abaikan dulu negatifnya ya. Kalau kita kali, ini kan hasilnya ini nih. Nah, saya bagi lagi ini nih, saya pecah, artinya 6 kali 2 kali 74 gitu kan. Nah, kalau saya kali ini jadinya kan 12 ya. 12 kali 74 kan gini jadinya. Tetapi ketika saya jumlah ini itu terlalu tinggi sekali kan. Apalagi ini saya ambil negatif yang ini. Ya, itu namanya juga belajar, jadi kita harus coba-coba. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau waktunya masih lama ya. Artinya mengerjakan soal ini mungkin membutuhkan waktu yang lama, itu nggak masalah. Memang kalau soal ini soal-soal bentuk literasi dan numerasi dia. Oke. Di sini tadi 12, misalkan saya ambil minus di sini. Sekali lagi ini kan hasil kalinya ini kan. Nah, berarti kalau saya selisihkan ini, dia negatifnya tinggi. Kalaupun di sini negatif, ini yang positif, dia positifnya itu tinggi juga. Maka ini kita salah jadinya. Artinya kita bagi dua lagi di sini nih. Ya, artinya tadi kan sudah 12 ini nih. Saya tulis 12 kali, ini saya bagi dua lagi ini. 74 dibagi 2 itu berapa dia? 38 ya. Coba 74 dibagi dengan 2. 3 kali 2 6, 1 4 37. Oke, kita tes 12 kali 3 7. Oke ya. Oh, saya lupa ada duanya di depannya. Karena kan tadi bagi 2. 12 kali 2 kali 3 7. Karena 2 kali 3 7 itu kan 7 4. Nah, sekarang kita tes lagi nih. Ya, itu tesnya ini 12 kali 2 itu kan 4 kan? Ya, sorry 24 kan? Nah, 24 kali dengan 37 itu kan juga minus 100, sorry, 888. Karena di sini harus negatif, maka kita coba dengan minus 37. Nah, sekarang kita tes nih, 24 selisihkan dengan minus 37 itu diperoleh minus 13 ya. Nah, supaya positif ternyata dia minus 24 plusnya yang 37. Artinya kita tulis di sini minus 24 dengan positif 37. Gitu ya. Ini saya hapus saja karena sudah kita dapat. Nah, gitu caranya ya adik-adik. Ya, mau nggak mau ini harus memang di kerja atau latihan gitu. Karena kita dapat minus 24, maka saya masukkan di kolom pemfaktorannya ini, yaitu di sini minus 24. Di sini positif 37, gitu kan? Oke, paham ya? Nah, artinya cara membaginya lagi, ternyata 6 ini dengan 6 ini bisa dibagi. 24 dengan 24 ini bisa dibagi. Artinya apa? Yang bisa kita bagi adalah yang ini dengan ini saja nih. Berarti di sini jadinya adalah 0 sama dengan kurung X kurang 4 gitu ya. Karena kan 24 bagi 6 itu 4. Sedangkan yang ini tetap. Kalau dia tetap, maka tulis kembali 6X ditambah dengan 37 gitu ya. Selanjutnya saya pisahkan, jadinya X kurang 4 tersendiri ya. X kurang 4 sama dengan 0. Ini saya pindahkan, X-nya adalah positif 4. Selanjutnya yang ini lagi, 6X tambah dengan 37 sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Sehingga 6X ini tetap, maka ini pindah negatif 37. Ini nilai X-nya pasti negatif ya. Nah, karena negatif di dalam materi ini kan untuk aplikasikan tidak memenuhi namanya kan.
maka boleh saya katakan bahwa ini tidak memenuhi. Untuk yang X ini, jadi ini saya tulis tidak memenuhi, yang ini memenuhi. X-nya kita ambil adalah 4. Oke, gitu ya adik-adik. Selanjutnya saya sambung di sini saja. Kalau boleh tulis, silahkan di pause aja videonya ya. Artinya jadinya panjang sebenarnya si lahan ini ya, panjang sebenarnya adalah 3X tambah 2, oke, meter, itu sama dengan 3 kali X-nya adalah 4. Udah 3 kali 4 baru ditambah dengan 2. Berapa itu? Ayo. Ini kan 12 nih. 12 3 kali 4 12 tambah 2 14. Nah, panjangnya 14 meter. Sedangkan lebarnya berapa? Ya udah 2X tambah dengan 3. Gitu ya. Oke, tambah dengan 3. Ini satuannya meter. Maka lebar sebenarnya ini adalah 2 kali 4 ditambah 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita kali lagi nih. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 3 11. Ini 11 meter. Yang ditanyakan adalah keliling lahan. Oke. Ini saya hapus aja lagi ya di sini. Di sini aja ya. Ini nanti adik-adik pause aja videonya jika ingin menulis ya. Jadi untuk keliling jadinya adalah 2 kali panjang tambah lebar, gitu kan. Maka rumusnya ini jadinya 2 dalam kurung panjangnya mungkin saya tulis ya 14 ditambah dengan 11, gitu kan. Berarti ini 2 kali 14 tambah 11 itu 25, gitu kan. Hasilnya ya udah 2 kali 25 50. Ini satuannya meter. Oke, jadi seperti ini nih hasilnya gitu ya. Jadi kita bahas lagi mungkin untuk soal selanjutnya. Jadi kita coba akan membahas beberapa soal agar adik-adik bisa paham lebih detail bagaimana penerapan soal-soal aplikasi persamaan kuadrat ini. Kita lanjut nomor 3. Pak Ali memiliki lahan kebun yang berukuran panjang X kurang 5 meter dan lebar X tambah 2 meter. Di sekeliling kebun diukur dengan panjang total 42 meter. Pak Ali rencananya akan menanam jagung. Luas lahan kebun yang akan ditanami jagung adalah ini bisa dibilang mencari luas atau keliling yang diketahui juga ya. Ini 42 meter karena bahasanya di sekeliling kebun. Artinya keliling. Saya tulis dulu yang diketahui ya. Oke. Diketahui apa? Yaitu panjang. Panjangnya adalah X tambah 5. Kurang 5. Baru lebarnya adalah X tambah 2 meter. X tambah 2 meter. Untuk materi nomor 3 ini, soal nomor 3 ini, ternyata dia yang diketahui keliling ya, beda dengan soal nomor 1 dan 2. Oke, caranya untuk mengetahui jika diketahui keliling, tetap kita gunakan rumus keliling, gitu ya. Oke, mungkin saya tulis lagi yang diketahuinya, yaitu keliling. Saya tulis kel saja, yaitu 42 meter. Oke, di sini saya sambung di sini saja. Rumus keliling, adik-adik hafal nggak? Nah, sekali lagi 2 dalam kurung P ditambah dengan lebarnya. Oke, kelilingnya saya masukkan 42 sama dengan 2 kurung panjangnya berapa? Ini kan X dikurangi 5. Ini saya pakai kurung besar begini. Kenapa? Karena panjangnya itu seperti ini, dia pakai kurung lagi nih tersendiri. Ini ditambah dengan lebar. Lebarnya X ditambah 2. Oke, ini kurung lagi. Oke, gitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya ini sebenarnya kedua ruas bisa dibagi 2. Jadi caranya adik-adik bisa disimak baik-baik bagaimana langkah-langkahnya ya. 42 dibagi 2 maka diperoleh 21 sama dengan, kalau ini bagi 2 kan sudah hilang gitu ya. Maka semua yang di dalam kurung ini itu tidak perlu kita bagi 2. Maka kita sederhanakan aja nih si dalam kurung. Dalam kurungnya tetap, oke. Karena koefisien ini, karena suku ini dengan suku X ini kita operasikan aja ya, yaitu X ditambah X, jadinya 2X gitu ya.
Selanjutnya min 5 tambah 2 nih, hasilnya berapa? Min 5 tambah 2 ya min 3 gitu. Oke ya. Selanjutnya sudah bentuknya begini, maka kita pindahkan si 3 karena dia konstantan namanya. Bisa dioperasikan dengan si 21. Artinya dia jadi tambah. Berubah tandanya gitu ya. Sorry, harusnya 3. Tambah 3 sama dengan si 2x ya. 21 tambah 23 berapa? 24 sama dengan 2x. Nah, untuk mencari x-nya adalah kita bagi 2 aja nih. 24 kita bagi 2 sama dengan ini jadi x. 24 bagi 2 diperoleh 12. Maka 12 inilah nilai si x-nya. Paham ya? Nah, panjang sebenarnya. Oke, jadinya panjang sebenarnya adalah ini saya hapus aja ya. Adik-adik silakan menulis aja. Jika ingin menulis, di pause aja videonya. Selanjutnya panjangnya itu menjadi ya, karena di sini x kurang 5, maka nilainya menjadi 12 dikurangi 5. Ayo, 12 kurang 5 berapa? 7. Lebarnya berapa? Ya udah x tambah 2 kan? X tambah 2. Berapa x-nya? 12. 12 tambah 2 berapa? 14. Gitu ya. Oke. Selanjutnya dari sini lagi ya adik-adik, karena yang dicari adalah luas, maka luas lahan ini atau luas kebun Pak Ali ini itu rumusnya kan panjang kali lebar. Maka luasnya panjangnya 7, lebarnya adalah 14. Berarti ini kalau dikali berapa? Yo, 7 kali 14 itu sekitar 80 berapa itu ya? Bukan 80 kayaknya ya. 100. Kita kali aja ya adik-adik, 7 kali 14 atau 14 kali, kita kali 7, 14 kali 7. Oke, 4 kali 7 28, 8 simpan 2, 1 kali 7 7 tambah 2 9. Hasilnya 98 meter. Karena ini luas, satuannya pangkat 2. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk lebih jelas lagi nih, kita akan bahas lagi sekarang nomor 4 ya. Jadi pokoknya rajin-rajinlah untuk belajar atau membahas soal-soal ya. Sebuah aula sekolah dengan ukuran panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya. Oke. Wah, ini agak lumayan menantang sedikit ya. Aula tersebut dipasangi keramik dengan ukuran persegi 40 cm kali 40 cm sebanyak 3 kotak dan satu kotak berisi 8 keramik. Keliling aula adalah titik-titik. Wah, ini lumayan ya. Ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Nah, tapi panjangnya ini tidak diketahui adik-adik, lebarnya juga itu tidak diketahui. Nah, adapun pembahasannya boleh disimak baik-baik pembahasannya ini. Ini termasuk soal HOTS. Di soal bahwa diketahui panjangnya, kita anggap dia 2 kali lebarnya. Coba dicek, panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya. Artinya 2L gitu ya. Sedangkan lebarnya ini ya dia tetap lebar ya gitu, karena kita nggak tahu memang lebarnya gitu ya. Oke, aula tersebut katanya dipasangi keramik dengan ukuran 40 cm kali 40 cm. Artinya ini kan satu keramik nih ya. Sebanyak 3 kotak, berarti satu kotak berisi 8 keramik, berarti total keramik gitu ya. Total keramik hasilnya adalah sama dengan ya 3 dikali dengan 8. 3 kali 8 berapa? 24 gitu ya. Oke, ini total keramik ya. Selanjutnya, satu keramik kan berukuran 40 cm kali 40 cm nih. Yang artinya apa? Kalau dibilang ukuran keramiknya adalah 40 kali 40, sedangkan total keramiknya ada 24, maka ukuran jadinya si total keramik ini ya, total ukuran keramik saya tulis kalau kita main logika sedikit ya. Satu keramik nih itu kan 40. Ini satu keramik saya tulis gini, 40 kali 40 nih. Berarti kalau 24 keramik itu berapa? Nah, kita cek aja di sini nih. 40 kali 40 berapa? Adik-adik hafal nggak? 40 kali 40 kan 1600. Oke. Artinya ini satu keramik kalau sebanyak 24 keramik, artinya ya udah tinggal kita kali ini aja nih ya ukurannya. Coba saya
tulis, saya kali 1600 dikali 24, saya kali aja dengan 24, 0 ditambahkan aja kan. 6 kali 4 24, 4 simpan 2, 1 kali 4 4 tambah 2 6, 6 kali 2 12, 1 kali 2 12, 2 simpan 1, 1 kali 2 2 tambah 1 3. Berarti total ini 38400. Berarti ini 24 keramik itu 38400. Oke, 38.400 cm ya kuadrat, karena dia ini kan luasnya ya. Oke, paham ya adik-adik? Oke, kita jadikan dalam bentuk meter agar apa? Untuk memudahkan perhitungan, karena ini kan terlalu tinggi juga nih angkanya. Kalau dijadikan meter, ini menjadi 384 meter kuadrat. Nah, ternyata ini luas seluruh total keramik, gitu kan? Artinya luas total keramik, ker aja lah, gitu ya. Oke, berarti luas aula itulah ini, gitu. Paham ya adik-adik? Artinya ini tertutupi semua ya untuk memasang keramiknya ini di aula itu ya, tanpa keramiknya dipotong. Selanjutnya kita mencari panjang dan lebar. Jadi masukkan dalam rumus luas. Luasnya adalah panjang kali lebar. Luasnya 384. Saya hilangkan saja meter kuadrat karena tidak mempengaruhi hasilnya. Panjangnya adalah 2L, oke. Sedangkan lebarnya tetap si lebar, gitu ya. Nah, selanjutnya saya sambung di sini. Ini tetap 384 sama dengan, ini kita kali nih, 2 lebar kali lebar, artinya jadinya tetap 2 lebar tapi dikuadratkan. Nah, mencari lebar kuadrat kita bagi 2 aja ini nih, 384 dibagi dengan 2. Inilah nanti lebar pangkat 2, gitu ya. Selanjutnya kita bagi 2, coba ayo 384 kita bagi dengan 2. Ini 1 ya. Berapa kali 2 hasilnya mendekati 3. Tentu 1 kan? 1 kali 2 2, kurangi 3 kurang 2 1. Nggak bisa, turun 8. Ini diperoleh 9 ya. Ya, 9 kali 2 kan 18. Kurang 0 4 2. Ya, 2 kali 2 4 kurang 0. Berarti ini hasilnya 192 sama dengan lebar kuadrat, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini apa namanya adik-adik? Di sini kita pakai akar ya. Akar dari 192. Ya, sama dengan ini sih lebarnya, gitu ya. Kalau lebarnya akar 192 berapa itu ya? Cara mencari akar ya. Cara mencari adik-adik, caranya adalah bagi dengan yang punya akarnya, atau boleh dibagi dengan bilangan bulat atau bilangan prima. Selanjutnya ketika saya bagi dengan bilangan prima, apakah hasilnya nanti punya akar atau tidak, gitu ya. Contoh nih, 192 saya bagi 2 dulu. Nah, ini berapa? Sekitar 8 di sini ya. 9. 9 kali 2 18, kurang ini 1, ini 2. Ini kan yang bisa berapa kali 2 hasilnya 12, maka 6. 6 kali 2 12, dikurangi ini 0. Tapi akarnya 96 tidak ada. Maka kita tes lagi, dibagi lagi dengan 3. Coba kita bagi 3 lagi. 192 dibagi dengan 3. Oke. Berapa di atas? Sekitar 6 ya. 6 kali 3 kan 18, dikurangi 9 kurang 8 1. Oke, turun 2. Berapa kali 3 hasilnya 12? Itu sekitar 4. 4 kali 3 12. 0. Berarti ini 64. Nah, ada nih akarnya 64. Artinya ini nih, akar 64 kali dengan akar 3. Jadi bisa pecah seperti ini. Gitu ya adik-adik. Itu sebuah trik sih. Nah, untuk mencari panjangnya hasilnya adalah, ini saya sambung di sini. Sorry. Oke, akar 64 itu kan 8, berarti 8 akar 3, gitu ya. Sama dengan lebarnya si aula itu. Ini satuannya meter ya, sekali lagi satuannya meter.
Nah, selanjutnya di sini lagi adik-adik, karena di sini katanya panjangnya 2 kali lebar. Nah, kalau untuk mencari panjangnya maka menjadi 2 kali lebarnya, maka diperoleh ya 2 kali si 8 akar 3 ini. Oke. Maka yang kita kali hanyalah si bilangannya ya, yang akar tidak perlu, tetap dia. Atau dia dikali itu 16 akar 3. Ya, jadi ini saja. Gitu ya adik-adik. Pertanyaannya adalah keliling aula. Oke. Mungkin ini saya hapus saja bagian di sini. Yang ditanyakan keliling aula, maka rumusnya keliling apa? Ya, ingat lagi, 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Oke, berarti 2 dalam kurung panjangnya adalah 16 akar 3. 16 akar 3, sedangkan lebarnya 8 akar 3. Oke, sekarang kita jumlah dulu ya, jangan dulu kali masuk kalau tipe soalnya seperti ini. Hasilnya berarti 2 dalam kurung 16 tambah 8 itu diperoleh 24 ya. Oh iya, jangan lupa tambahkan akar 3-nya yaitu 24 akar 3. Selanjutnya kita kali lagi nih dengan si 2 ini ya, berarti 2 kali 24 itu diperoleh 48 ya, kelilingnya 48 akar 3, satuannya meter gitu ya. Nah, ini nih hasil akhirnya. Kalau ingin adik-adik bertanya, jika masih kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Atau mungkin lebih bagusnya lagi kita coba lagi deh satu soal lagi ya. Mungkin soal terakhir nomor 5. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100 meter. Jika luas taman 400 meter kuadrat, berapakah panjang dan lebar taman tersebut? Oke, ini soalnya berbeda lagi dengan soal sebelumnya ya adik-adik. Kita tulis dulu, katanya diketahui keliling. Kelilingnya adalah 100 meter. Keliling sama dengan 100 meter, sedangkan luasnya katanya 400 meter. Oke, untuk ukurannya si taman ini tentu kita pakai permisalan aja ya, yaitu panjangnya kita pakai saja si X boleh, mungkin saya pakai X. Lebarnya adalah si Y. Oke, saya jadikan ini membentuk di sini nanti, dimana untuk mencari keliling, kelilingnya 100 meter ya. Keliling itu kan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar gitu ya, sama dengan 100 gitu kan keliling nih. Oke, untuk panjang tambah lebar ini tentu saya bagi 2 aja, dengan 100 bagi 2, maka panjang tambah lebar sama dengan 50. Kalau adik-adik ingin lebih jelas lagi, ya 2 kali berapa hasilnya 100. Jadi 2 kali ini harus 50 gitu ya. Nah, karena ini dikatakan persamaan satu karena mengandung 2 variabel. Ini L ya. Kita masukkan lagi di rumus luas. Maka rumusnya luas itu kan panjang kali lebar. Oh iya, ini harusnya X kali Y ya, karena panjang itu si X. Sebenarnya sih sama ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, untuk luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar itu kan sama dengan 400 ya, itu luasnya ya. Sedangkan panjangnya adalah si X, lebarnya adalah si Y, sama dengan 400. Ini saya jadikan persamaan ke 2. Oke, selanjutnya gimana ya? Boleh adik-adik main logika juga sih sebenarnya. Kalau dijumlah hasilnya 50, kalau dikali hasilnya 40. Main terka-terka aja sih, maksudnya menerka-nerka. Tapi kalau untuk dengan sistem eliminasi substitusi, kita pindahkan ini si ini mau ambil ya, jadinya Y, kita bagi ini si X nya lari ke sini, artinya jadi bagi 400 bagi X gitu ya, dia jadi ke bawah. Silahkan disimak baik-baik ya supaya lebih paham lagi. Y ini saya masukkan ke sini, jadinya adalah X yang ini ya, substitusi lah saya tulis. Oke, substitusi ya, substitusi Y ke persamaan 1 gitu. Kalau saya ganti X nya tetap ini ditambah Y ini kan, Y nya saya ganti ini nih, berarti 400 oke, dibagi dengan X sama dengan 50.
Selanjutnya semuanya atau kedua ruas saya kali dengan X ya, atau dengan bahasa lainnya juga adalah X ini kita kali ke sini, X juga ini kita kali ke sini, gitu ya. Ini menjadi X kuadrat ditambah ini tetap 400. Nah gitu, sama dengan ini pindah jadinya dia 50X. Supaya membantu persamaan kuadrat 50X saya pindah lagi ke ruas di sini. Jadinya adalah X kuadrat dikurangi 50X ya. Jadi minus ya dia ya. Kemudian 40 jadi positif ya, 400 sorry, sama dengan 0. Oke, kemudian kita cari lagi dua bilangan, jadi difaktorkan. Oke, jadi faktor begini sama dengan 0. Di sini X, ini juga X. Selanjutnya kembali lagi cari dua bilangan yang hasilnya adalah 400 nih. Makanya saya ambil ini ya, kayak tadi kan, hasil kalinya harus 400 dan hasil jumlahnya minus 50. Tapi di sini katanya sih positif ya. Ya di sini katanya negatif nih, ya nggak masalah, nggak apa-apa ya. Coba kita buat, kemudian di sini hasilnya minus 50. Kembali lagi triknya ini kita bagi dua dulu ya. Kalau bagi dua dapatnya kan 200. Jadi 200 kali 2 gitu kan. Karena 200 kali 2 ini 400 dan 200 tambah 2 adalah 202. Meskipun dia oh iya. Meskipun dua-duanya negatif, supaya hasil kalinya positif, maka nggak mungkin juga ya hasil jumlahnya negatif 5, negatif 50. Maka kita harus bagi dua lagi ini, 100 dengan ini bagi duanya di sini ini jadi 4. Ya kan 100 kali 4 juga kan 400 kan. Oke, ini juga tidak memenuhi lagi si 50 atau tidak dekat dengan 50. Maka kita bagi dua lagi ini. Bagi duanya ini 50 gitu kan. Ini bagi duanya kali duanya ini 8. Nah, ini nggak mungkin lagi karena di sini sudah pas 50. Ini saya bagi dua lagi ya. Kita ambil coba dibagi dua. Berapa itu adik-adik? Kalau bagi dua ini 25 ya. Kemudian ini jadinya 16. Oke ya. Wah, ini nggak ketemu lagi ya. Jadi di sini toh tidak menghasilkan mendekati 50 ya. Nah, ternyata ini adik-adik diambil dari sini 100 kali 4 itu kan 400 juga ya. Ternyata diambil adalah 40 dengan 10 dia. Jadi karena supaya hasilnya positif, maka keduanya negatif. Jadi minus 40 kali minus 10 itu kan positif 400. Ketika saya jumlah ini hasilnya minus 50. Jadi ini minus 40 dengan minus 10. Nah, ini adik-adik harus kuat ya. Model begini ya. Sehingga di sini jadinya X dikurang 40 dengan X dikurangi 10. Oke, mungkin bagian di sini saya hapus aja. Nah, sekarang untuk untuk nilai X-nya saya ambil bagian 40. X kurang 40 sama dengan 0. Artinya X-nya menjadi 40 gitu ya. Oke, sedangkan yang lebar masih yang kedua, ini tadi yang pertama, yang kedua X ditambah X dikurang 10 sama dengan 0, maka nanti X-nya diperoleh 10. X-nya positif 10. Nah, X itu kan si panjang nih. Benar ya. Jadi ini terbagi menjadi 2. Dimana terbagi 2 dimana yang pertamanya panjangnya kan menjadi 40 ya, atau panjangnya juga ini bisa 10. Nah, kalau panjangnya 40 ya, maka lebarnya berapa? Y. Oh iya, belum saya dapat dulu Y-nya ya. Kita abaikan dulu ini adik-adik sedikit dulu. Kita cari dulu nilai Y dengan mensubstitusikan ke sini ya. Berarti nilai Y-nya kan X dikali Y, itu kan dia 400 nih, 400. Maka X-nya saya ambil dulu 40. 40 kali Y sama dengan 400. Maka Y-nya 10. Oke. Sedangkan yang kedua ini untuk yang Y-nya ya. Yang pertama Y-nya 10. Yang kedua ambil ambil X-nya 10. Berarti X kali Y sama dengan 400. Berarti X-nya 10 kali Y sama dengan 400. Berarti Y ini harus
40 gitu ya. Karena 10 kali 40 hasilnya 400. Oke, saya sambung saja bagian di sini. Ini saya hapus aja ya. Oke. Jadi panjang sebenarnya tadi adalah si X ya, maka X-nya diambil di sini 40. Kalau X-nya 40 atau panjangnya 40, maka lebarnya adalah si Y yaitu 10. Gitu ya. Ini pakai satu kesatuan begini. Sedangkan yang keduanya, kalau saya ambil panjangnya yang X adalah yang 10, maka lebarnya adalah si Y, nilainya adalah 40. Oke, jadi ada dua pilihan ya adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya berapa panjang dan lebar taman tersebut? Ya udah, ini aja nih. Kalau misalkan panjangnya 40, maka lebarnya 10. Panjangnya 10, kalau diambil ya, maka lebarnya 40. Jadi seperti itu ya adik-adik untuk menjawab soal ini. Nah, mungkin sampai nomor 5 saja kita bahas, tetapi kita coba atau adik-adik bahas atau latihan soal ya. Ini latihan soalnya adik-adik, boleh coba dikerja. Ini sebenarnya hampir sama dengan soal yang tadi ya. Nomor 1 sesuai, nomor 2 sesuai juga seperti yang tadi, nomor 3 juga sesuai, nomor 4 juga sama, ukurannya dia berubah 60 kali 60 sebanyak 3 kotak, dan satu kotak sama dengan satu lusin. Ya, kalau satu lusin ya berapa buah itu keramiknya ya. Keliling aulanya itu berapa? Oke, sama soalnya. Nomor 5 juga sama soalnya. Jadi boleh adik-adik silakan dikerja. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Jangan lupa standby terus di channel saya adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Saya akhiri. Sekian.